Yo, balik lagi dengan gua Muhammad Hairil Haisi di sini. Kali ini di konten yang sedikit berbeda karena gua sedang bereksperimen. Secara visual lo akan melihat permainan Mobile Legends gue yang biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi ketika lo mendengarkan ya ibarat kata lo kayak dengerin podcast dengan obrolan serius. Ya serius versi gue sih, dan ini lebih kepada sharing sebenarnya. Yang mau gue share kali ini sebenarnya lebih kepada hal-hal yang membuat resah beberapa waktu kebelakang, yaitu tentang hoax karena pekerjaan gue sebagai pemeriksa fakta. Nah, ini sudah masuk ke tahun 2023, sebentar lagi tahun 2024, dimana itu tahun pemilu, tahun politik. Dan gue curiga akan muncul lagi hoax-hoax yang berunsur sara, memecah belah, dan macam-macam. Terutama yang disebarkan oleh buzzer-buzzer begituan. Nah, gue sih cuma mau bahas sederhana ya soal buzzer ya. Jadi ketika nanti lu menemukan di media sosial ketika deket-deket tahun politik atau di tahun politik nanti banyak yang berdengung soal si A begini, si B ini calon A begini, calon B begini, baiknya sih jangan langsung percaya karena media sosial itu secondary life, jadi bukan realita utama. Dan sumber informasi yang ada di media sosial bukan informasi yang sudah pasti valid, biasanya by opinion. Jadi kalian harus bisa membedakan mana opini, mana yang memang fakta. Dan bahayanya kalau kalian percaya gitu aja dengan apa yang diomongin sama buzzer, ya kalian bisa tersesat sih. Anyway, balik lagi ke soal hoax. Nah, biasanya, dan kalau lo perhatiin di media sosial kita, khususnya di beberapa platform, sejauh ini sih ada di Facebook dan YouTube sudah mulai banyak, TikTok juga sudah mulai, yaitu hoax-hoax yang menyerang calon-calon tertentu. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menurunkan reputasi. Itu karena hoax salah satu dampaknya itu bisa menurunkan reputasi seseorang, sehingga kalau dalam konteks politik dia tidak dipilih atau terpilih. Gimana sih caranya biar kita tidak terjebak hoax? Ya simple, sebenarnya kita kritis aja. Buat lo yang mendengarkan dan menonton konten ini, atau ya konten ini sampai ke lo dan lo masih berusia muda, gue menitik beratkan bahwa kalian itu harus punya sikap kritis terhadap sesuatu informasi. Jadi jangan telan bulat-bulat, lo coba kritisi benar atau enggak. Dan kalau misalkan kalian punya waktu yang sedikit lebih luang, kalian bisa searching karena sekarang mencari kebenaran informasi itu cukup mudah ya. Kalian bisa menggunakan search engine kalian, Google, sudah pasti kalian gunakan itu untuk mengerjakan tugas ataupun ya mencari hal-hal apapun lah, daripada lo mencari yang lucu itu di Google itu. Kalau kalian mencari bagaimana menaklukkan seorang perempuan misalnya, atau laki-laki, daripada lo nyari kayak gitu, kenapa nggak lo iseng-iseng nyari informasi yang lebih berfaedah, salah satunya fakta-fakta yang bisa membantu lo meluruskan informasi, atau dari terbiasa melakukan pencarian informasi yang sebenarnya atau fakta yang sebenarnya, kalian sebenarnya sudah menjadi fact checker mandiri. Dan itu penting di masa ini dan tahun depan, yang tahun politik yang tadi gue bilang bakal dibombardir dengan berbagai macam hoax. Kalian harus bisa membedakan mana fakta dan mana hoax, mana opini, mana ya negatif campaign, mana yang positif campaign, mana yang black campaign, dan macam-macam dah. Tentunya dengan kalian punya sikap kritis, kalian bisa sedikit banyaknya mengurangi potensi-potensi kalian tertipu sama hal-hal yang tidak benar. Nah, menumbuhkan sikap kritis gimana sih? Ya simpel, skeptis aja terhadap suatu informasi yang kalian temukan atau kalian baca atau kalian dengar. Kalian cek dulu kebenarannya, kalian validasi lagi, kalian cek lagi sumbernya dari mana, ataupun kalian coba cross-check by datanya seperti apa. Sekarang sangat mudah karena sudah ada beberapa lembaga juga yang melakukan pemeriksaan fakta, kayak Tempo, terus kalau di pemerintahan ada Jala Hoax, ada Jabar Sabar Hoax ya, atau Kompas misalnya, macam-macam lah banyak. Tapi kalian juga bisa based on data, yaitu di Databox, itu di punyanya Kata Data kalau nggak salah. Dan menurut gue lumayan oke sih data-datanya, bisa dipakai juga buat penelitian bagi lo semua yang berbasis pendidikannya adalah komunikasi ataupun hal ini. Baik lagi, ketika kalian sudah menemukan informasi, gue ingetin jangan langsung percaya, cek dulu kebenarannya. Dan
gue sih khawatirnya di tahun 2024 ini bakal barbar ya hoax yang beredar, karena di tahun 2024 kita memilih pemimpin baru penggantinya Pak Jokowi, dan figur-figur yang sudah muncul tentunya akan diserang oleh hoax siapapun dia. Dan ya ini masa-masa dimana kita sebagai warga negara harus punya sikap kritis yang tadi gue bilang berulang kali, dan juga jangan sampai salah memilih pemimpin, karena ketika kita salah memilih efeknya panjang bos. Terus gue ingetin lagi, lu sebagai anak muda juga jangan takut untuk memberitahukan yang tua ketika mereka menemukan informasi hoax atau mereka menyebarkan hoax. Cuma kalian cara menyampaikannya jangan terlalu frontal. Gua menyarankan kalian menyampaikan dengan cara pendekatan pribadi, yaitu japri. Memang melelahkan untuk ngasih tahu ini hoax, ini hoax, ini hoax, ini hoax, ini fakta segala macam, pokoknya kayak gitu. Tapi dengan kalian konsisten, ya setidaknya kalian menyelamatkan keluarga kalian sendiri lah. Dan buah konsistensi itu tidak pernah mengkhianati kerja keras kalian kok. Gue sih berharap nanti di tahun 2024 terpilih pemimpin yang memang benar-benar dipilih oleh rakyat tanpa adanya hoax, maksudnya orang yang memilih beliau siapapun itu tidak terpengaruh oleh hoax dan memang memilih berdasarkan akal sehat dan daya analisis serta daya kritisnya dia, dan dia memilih berdasarkan ya tentunya hati nurani dan data-data fakta yang dia kumpulkan. Nah, ini saatnya lu sebagai generasi muda untuk bergerak. Kenapa gue bilang begitu? Karena yang bisa memantau dan yang bisa mengcounter hoax sebenarnya anak-anak muda. Tentunya dengan cara-cara kalian yang kreatif, dan kalian punya inovasi-inovasi yang mungkin tidak terpikirkan oleh generasi tua atau generasi peralihan seperti gue. Jadi coba kalian mulai dari sekarang cicil pelan-pelan bagaimana cara mengcounter hoax dengan cara yang menyenangkan, fun, dan juga edukatif. Gua sangat berharap ada juga gerak dari kawan-kawan muda, karena para pemeriksa fakta ini lelah sebenarnya hadapin hoax. Ya walaupun sebenarnya ya kerja kami itu membongkar hoax, tapi kami nggak bisa sendirian, dan itu butuh juga bantuan dari masyarakat, khususnya lo yang masih muda. Tanpa adanya kalian itu generasi muda ya tentunya menjadi harapan bangsa. Dan kalau kalian bisa melakukan fact checking sederhana, bukan nggak mungkin suatu saat nanti gua yang saat ini berprofesi sebagai fact checker itu akan digantikan oleh kalian yang tentunya memiliki kualitas dan pendekatan yang lebih baik di era masa depan. Karena ya kita nggak pernah tahu masa depan hoax akan berupa apa. Apalagi sekarang sudah ada ChatGPT atau AI yang bisa digunakan oleh para pembuat hoax, dan gue nggak tahu tantangan ke depan seperti apa. Jadi gue berharap sekali ada regenerasi para fact checker, dan itu bisa dimulai dengan hal sederhana yang bisa kalian lakukan, yaitu melakukan fact checking atau pemeriksaan fakta sederhana minimal untuk keluarga kalian. Jadi itu aja share gue kali ini. Mungkin nanti gue bahas hal yang lain, dan kalau lo ada ide atau masukan lo bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. Ciao.